Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi في الدارين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah sedikit membahas bahwa ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang dijadikan landasan oleh orang-orang yang meyakini bahwa pamannya Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke dalam api neraka, dalam artian tidak beriman kepada Kangjeng Nabi. Nah, kemudian hadis tersebut yang dijadikan asbabun nuzul maka Nabi al-ayah itu dikomentari oleh muallif yakni Syekh Zaini Dahlan. Dia mengatakan hadza hadisun mardudun, hadisun syadzun mardudun ghairu maqbulin wa la yajuzu at-ta'wilu alaih. Hadis ini yang dijadikan asbabun nuzul maka nalin nabi itu statusnya hadis syadz yang tertolak, tidak diterima, yang tidak boleh dijadikan pegangan. Nah, lalu kita sekarang akan menjelaskan dari mana sisi tidak diterimanya hadis tersebut sebagai asbabun nuzul ayat maka nalin nabiyyi. I'tarafal hafidhu Ibnu Hajar fil Fathi. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang al-hafidh, beliau mengakui di dalam kitabnya Syarah Bukhari yang bernama kitab Fathil Bari, anna fi nuzuliha fi Abi Thalibin nadhrun, bahwasannya anna fi nuzuliha fi Abi Thalibin nadhrun, bahwa turunnya ayat tersebut untuk Abi Thalib itu perlu pertimbangan, perlu dikaji ulang. Wa hadza ta'nun sharihun, ini adalah ejekan yang nampak jelas fi hadits Ibnu Musayyab, di dalam hadis Ibnu Musayyab, an abihi, dari bapaknya, fi riwayati qissati mauti Abi Thalib, di dalam riwayat kisah kematian meninggalnya Abi Thalib allati fi sahihaini, yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian wa dzakara fil Fathi, Imam Ibnu Hajar Asqalani beliau menyebutkan pula di dalam kitab Fathil Barinya, annaha nazalat fi amhi, bahwa ayat tersebut turun pada pamannya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadza fihi iskalun, hadis ini yang mana diturunkan kepada Abi Thalib itu terdapat iskal. Di anna wafat Abi Thalibin kana fi Makkah qabla hijrati ittifaqan, karena wafatnya Abi Thalib itu berada di dalam kota Makkah menurut sepakat para ulama. Wa qad sabata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata qabra ummihi, dan sudah menjadi ketetapan bahwasannya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan ibunya. Nah, di situ ada footnote, ada ta'liq, wa qad buyyinat ada musihatil hadis alladzi rawahu Muslimun, dan sudah dijelaskan tidak sahnya hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, in annahu sallallahu alaihi wasallam lam yu'dan lahu fil istighfar li ummihi, bahwa Nabi tidak diizinkan untuk memintakan ampunan kepada ibunya. Nah, itu pun tidak sah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi memintakan ampunan kepada ibunya lalu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat maka nalin nabiyyi al-ayah. Itu pun tidak sah hadisnya, statusnya. Lama tamaro fasta'dzana rabbuhu, pada saat Nabi mengunjungi kuburan ibunya lalu meminta izin kepada Allah ayastaghfirulaha, untuk memintakan ampunan kepada ibunya. Fa nazalat hadhil ayatu, maka turunlah ayat ini, wal aslu adamu takarurin nuzul. Nah, secara asal tidak adanya pengulangan turunnya ayat. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait bahwa ayat tersebut diturunkan kepada Abi Thalib. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan bahwa sejatinya hadis tersebut itu diperuntukkan untuk ibunya Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Kangjeng Nabi mengunjungi kuburan ibunya lalu memintakan ampunan lalu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada dasarnya tidak ada pengulangan turun. Jadi ayat makan lin nabi itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani diturunkan untuk ibunya Kangjeng Nabi, bukan untuk pamannya Kangjeng Nabi yaitu Abi Thalib. Nah, lalu pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani oleh Syekh Zainuddin Dahlan dikomentari wa qaluhu nasabata, dan adapun ucapan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini yaitu sabata annaha nazalat lama ata qabra ummihi, bahwasannya ayat itu turun ketika Nabi mendatangi kuburan ibunya, batilul mardudun, itu tertolak dan tidak diterima. Lasyama wahiyya min ahlil fatrati, apalagi ibunya Kangjeng Rasul itu termasuk ahlil fatrah, yaitu masa yang mana belum adanya pengutusan seorang nabi. Ya karena memang ibunya Kangjeng Rasul itu wafat ketika usia Kangjeng Rasul masih belita, belum diangkat menjadi rasul, maka termasuk ahlil fatrah. Ya, sedangkan kan kita sudah ketahui wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kami tidak akan menyiksa seseorang atau kaum sampai kami mengutus orang rasul. Nah, sedangkan ibunya Kangjeng Rasul termasuk ahlil fatrah, maka hadis ini yang diarahkan oleh Imam Ibnu Hajar sebagai asbabun nuzul, maka dari Nabi itu tertolak, tidak bisa dijadikan patokan asbabun nuzul. Di situ ada komentar waqad buyinat dzalika mufassalan fi sahih syarih at-Tahawiyah, dan penjelasan itu sudah dijelaskan secara terperinci di dalam sahih syarah Tahawiyah. Jadi intinya Syekh Zainuddin Dahlan mengomentari bahwa hadis Bukhari Muslim yang mengatakan bahwa Abi Thalib tidak beriman sebagai asbabun nuzul maka nalin nabi, kemudian mengomentari pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa ayat tersebut asbabun nuzulnya adalah hadis yang menceritakan Kangjeng Nabi mengunjungi kuburannya ibunya, memintakan ampunan lalu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikomentari bahwa itu mardud karena salah satu faktornya ibunda Kangjeng Rasul itu termasuk ahlul fatrah. Wajah fi musnadi Ahmad, dan telah datang di dalam musnad Ahmad, hadis di dalam musnad Ahmad kama aqarra bidzalikal hafidhu, sebagaimana diakui oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh dalam kitabnya Fathul Bari, an Sayyidina Ali alaihi salam, dari Sayyidina Ali alaihi salam, qala sami'tu rajulan yastaghfiru liwalidayhi wa huma musyrikani fadzakartu dzalika linnabi, aku mendengar seorang laki-laki memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya dan kedua orang tuanya laki-laki tersebut itu musyrik, lalu aku menuturkan menceritakan peristiwa tersebut kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat maka nalin nabihi wa hadza hadisun sahihul isnad. Ini statusnya sahih dan sanadnya itu sahih. Dan hadis ini sahih sanad, dan hadis ini adalah hadis yang sahih sanadnya. Nah, sedangkan kata Syekh Zainuddin Dahlan ada hadis yang tercantum di dalam Musnad Ahmad yang menceritakan seorang laki-laki yang memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya yang musyrik. Lalu diceritakan hal itu oleh Sayyidina Ali, lalu turunlah ayat maka nalin nabiyyi. Nah, oleh Syekh Zainuddin Dahlan disimpulkan wa hadhihi riwayatu tujibul ittiraba fi sababi nuzulil ayati. Jadi riwayat-riwayat yang sudah dijelaskan tadi, yang ada 3 riwayat tadi, pertama diturunkan untuk Abi Thalib, yang kedua diturunkan untuk ibunya, yang ketiga diturunkan untuk orang laki-laki yang memiliki kedua orang tua yang musyrik, itu mengharuskan adanya ittirab, adanya kekacauan, kecampur adukan di dalam sebab nuzul, sebab turunnya ayat maka nali nabi,
dan tidak sah untuk beristidlal, wa adami sihhatil istidlal biha, dan tidak sah untuk beristidlal dengan riwayat tersebut, bahwa annaha nazalat fi Abi Thalib, bahwa ayat tersebut turun dalam Abi Thalib, au fi walidatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau di dalam ibunya Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi secara tidak langsung Syekh Zaini Dahlan mengatakan bahwa jadi riwayat Bukhari Muslim yang mengatakan bahwa ayat tersebut untuk Abi Thalib, atau riwayat yang mengatakan bahwa ayat tersebut turun untuk ibunda Kanjeng Rasul, itu tidak sah. Jadi secara tidak langsung Syekh Zaini Dahlan menegaskan bahwa ayat tersebut itu diperuntukkan bukan untuk paman ataupun ibunda Kanjeng Rasul, tapi untuk seorang laki-laki yang memiliki kedua orang tua yang musyrik, seperti itu. Wangtur kaifa yunazzilunal ayati wa yanqulul haditsa fi ta'nifi ummihi. Lihatlah bagaimana mereka menempatkan ayat dan mengutip hadis-hadis dalam rangka fi ta'nifi ummihi, dalam mengejek ibunda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa abihi, dan bapaknya Kanjeng Rasul, wa ammi, dan pamannya Kanjeng Rasul. Padahal wa hunaka ahaditsun dzakarnaha fi maudhi'i adzabil qabri. Padahal di sana ada beberapa hadis yang kami sebutkan di dalam maudhu' atau pembahasan tema adzabil qabri. Yudkaru fiha anal qabra dummah bin, yang mana disebutkan dalamnya bahwasanya kuburan itu Dummah bin Yatahu sallallahu alaihi wasallam itu menghimpit kuburannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa benahu, dan putranya Kanjeng Nabi Al-Qasim alaihim salamullahi ta'ala. Jadi ada di beberapa hadis yang menerangkan bahwa kuburan itu menghimpit kuburannya Kanjeng Rasul, bangunan yang mana menjadi tempat pengistirahat Kanjeng Rasul alaihi salatu wassalam, dan putranya yang bernama Qasim. Wa hadza yadullu ila anna aidin nawasibil asimat allati kanat sahibatal nufudhi wad dawlati fil ahdil amwi wal abbasi adkhalat wa sana'at tilka riwayati wa batha liya'taqidahan nas. Dan ini menunjukkan kepada bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa, yang merupakan pemilik kebijakan dan memiliki negara pada masa Khalifah Umayyah dan Abbasiyah, itu memasukkan dan membuat riwayat-riwayat tersebut dan menyempitkannya dan menyelipkannya supaya diyakini oleh manusia. Jadi ada beberapa riwayat, ada beberapa kutipan hadis yang dikutip bahwasannya hadis tersebut menjelaskan terkait tentang ejekan kepada ibunya, pamannya, dan bapaknya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis yang menerangkan bahwa kuburan itu pernah menghimpit bangunan pengistirahatan Kanjeng Nabi, yang istirahatan terakhir Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, putranya. Nah, ini secara tegas menunjukkan bahwa ada oknum-oknum yang sang pemilik kekuasaan pada masa Khalifah Umayyah dan Abbasiyah yang menyelipkan dan membuat riwayat dan menyelipkannya supaya diyakini oleh manusia. Jadi memang ini oknum yang dilakukan oleh pada masa Khalifah Umayyah dan Abbasiyah. Wa nahnu walhamdulillah laisna mimman yantali alaihim dzalika. Dan kami alhamdulillah bukan termasuk orang yang tertipu atas riwayat tersebut. Ya. Jadi intinya Syekh Zaini Dahlan menegaskan bahwa hadis riwayat Bukhari Muslim yang menerangkan asbabun nuzulnya itu adalah diperuntukkan kepada Abi Thalib yang memakan alin Nabi, atau misalkan diperuntukkan untuk ibunda Kanjeng Rasul, itu mardud, itu batal, tidak dapat diterima. Yang pertama tadi itu tidak sah secara riwayat, itu tidak sah. Kemudian memang di sana terdapat beberapa kejanggalan
yang mana pada saat itu memang banyak sekali riwayat-riwayat yang dibuat-buat, yang diselipkan oleh oknum pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah supaya diyakini oleh orang-orang yang sudah kita ketahui bahwa dinasti Umayyah, Abbasiyah itu kurang menyukai Ahlul Bait Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadza batala hadis wa bittari batala kaunu hataini ayataini nazalata fi Abi Thalib. Nah, dengan keterangan ini maka batalah hadis dan selanjutnya batal pula keberadaan kedua ayat tersebut itu turun kepada Abi Thalib. Nah, nanti kita akan bahas sisi yang lain yang menerangkan bahwa ayat tersebut tidak sah untuk dikatakan turun kepada Abi Thalib. Wa bayanul aujahil ukhra wallahu a'lam bissawab.